Saudara-saudariku, keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang, Salam. Salam jumpa dengan saya Romo Marcel Gabriel. Tepat pada hari penampakan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 6 Agustus tahun 2020, bulan ini, Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan Pangkal Pinang mengirimkan modul pertemuan doa keluarga untuk bulan Agustus. Ini modulnya. Sebelumnya ada modul bulan Juli yang diedarkan pada akhir Juli. Pada saat pesan video ini dibuat, pengiriman modul-modul pertemuan doa keluarga itu sudah lewat 5 hari. Modul-modul itu dikirimkan kepada para vikep dan para rekan pastor di paroki-paroki. Karena itu, kami sungguh mengharapkan bahwa modul pertemuan doa keluarga itu saat ini telah sampai ke tangan Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang untuk mulai dipergunakan. Dari kilas balik distribusi modul pertemuan doa keluarga bulan Juli, ditemukan bahwa tidak semua keluarga-keluarga umat kita menerima modul-modul yang disediakan dan didistribusikan oleh Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan dengan tujuan untuk membantu keluarga-keluarga itu supaya mereka semakin bertumbuh di dalam doa dan supaya kehidupan mereka menjadi semakin berpusat pada Kristus. Terputusnya proses distribusi modul-modul ini hingga tidak sampai kepada keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang menjadi tantangan bagi kita semua, sekaligus juga sebagai test case tentang bagaimana PIPA sebagai sebuah organ di dalam struktur karya pastoral Keuskupan Pangkal Pinang plus orang-orang yang terlibat di dalam organ ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tantangan ini bukan tantangan orang-orang tertentu, tapi tantangan kita semua. Pesan video ini dibuat dan diedarkan sebagai bagian dari tugas dan kewenangan kami di Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan Pangkal Pinang sebagaimana diatur dalam buku NKGP bagian 2 bab 2 tentang organ dan struktur gerejawi tingkat keuskupan, pasal 5 halaman 56 poin 1 sampai dengan poin yang ke-5. Melalui video ini saya mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali mengenai peran PIPA Pangkal Pinang Integral Pastoral Approach ini, baik di tingkat keuskupan, turun ke tingkat kevikepan, dan akhirnya sampai ke tingkat paroki. Semuanya telah tercantum di dalam buku NKGP ini. Nah, diangkatnya kembali peran PIPA itu di dalam video ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali ingatan kita, sehingga peran-peran, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita pahami dengan baik dan lalu kita lakukan dengan benar. Pertanyaan pokok yang menjadi dasar refleksi ini adalah tentang hakikat PIPA dalam mengeksekusi kebijakan dan prioritas karya pastoral yang ditetapkan oleh pimpinan keuskupan kita. Apakah PIPA
berperan sebagai penyalur ataukah sebaliknya sebagai penghambat? Berturut-turut kita akan melihat beberapa poin. Pertama tentang cikal bakal pipa, berikut tentang apa dan siapa itu pipa dan bagaimana uraian tugas dan kewenangannya, dan terakhir itu tentang test case mengenai peran pipa pada fase new normal dengan lokus dan fokus pastoral yang oleh Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang telah dipindahkan dari KBG kepada keluarga-keluarga. Pemindahan lokus dan fokus pastoral ini ditegaskan melalui surat Gembala Bapak Uskup nomor 077-A-1D-7 dan ditegaskan kembali dalam wawancara video dengan Komsos Keuskupan Pangkal Pinang yang dapat diakses melalui channel YouTube-nya Komsos Keuskupan kita. Bagaimana pipa sebagai sebuah organ pastoral di tingkat keuskupan, kevikepan dan paroki-paroki mengeksekusi kebijakan pastoral yang dikeluarkan oleh pimpinan Keuskupan Pangkal Pinang ini. Inilah isu yang ingin kita dalami bersama melalui video ini. Dan video ini kami sajikan sebagai bagian pertama dari 2 video untuk merefleksikan tema tentang hakikat pipa ini. Mari kita ikuti bagian pertama. Kita lihat cikal bakal pipa Keuskupan Pangkal Pinang. Sebelum adanya pipa, kita mempunyai organ pastoral di tingkat keuskupan dan di paroki-paroki yang kita kenal sebagai Sekretariat Pastoral atau Sekpas. Sekpas ini masih bertahan hingga beberapa bulan sesudah Sinode 2 tahun 2011. Sinode 2 itu sendiri telah berlangsung dari tanggal 25 hingga 30 Agustus 2011. 7 bulan setelah berakhirnya Sinode 2, tepatnya pada bulan Maret tahun 2012, hasil-hasil Sinode 2 diterbitkan dalam buku berjudul Menjadi Gereja Partisipatif, Pedoman Pastoral Keuskupan Pangkal Pinang Post Sinode 2. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 diterbitkan buku Norma-norma komplementer Gereja Partisipatif Keuskupan Pangkal Pinang. Berdasarkan kedua buku ini barulah dibuat sosialisasi hasil-hasil Sinode 2 kepada umat, diikuti juga dengan pelatihan modul-modul ASIPA. Sampai dengan menjelang usia ke-10 Sinode 2 ini, belum semua imam kita mengikuti pelatihan modul-modul ASIPA ini secara lengkap. Demikian juga semua awam kita yang terlibat di dalam organ dan struktur karya pastoral keuskupan di masing-masing tingkat juga belum semuanya mengikuti pelatihan modul-modul ASIPA. Dalam suatu rapat Dewan Imam beberapa bulan setelah Sinode 2 yang menegaskan tentang gereja partisipatif sebagai arah pastoral gereja Keuskupan Pangkal Pinang dengan lokus dan fokus pastoralnya adalah KBG, maka dalam rapat itu ditegaskan bahwa baik gereja partisipatif maupun KBG itu memang dikembangkan melalui modul-modul
yang dirancang oleh ASIPA Desk dari FABC Office of Laity and Family. Dikenal dengan nama ASIPA yang merupakan kependekan dari Asian Integral Pastoral Approach. Maka gereja partisipatif maupun KBG itu tidak bisa jalan kalau tidak didahului oleh pelatihan modul-modul ASIPA. Pasca Sinode 2 tahun 2011 tersebut di atas, Sekretariat Pastoral Keuskupan Pangkal Pinang yang belum berubah nama waktu itu mendapat tugas untuk pertama, mempertegas KBG sebagai lokus dan fokus pastoral, dan B, mensosialisasikan modul-modul ASIPA sebagai tools untuk pengembangan gereja partisipatif. Para anggota Dewan Imam dalam rapat pasca Sinode 2 tersebut di atas kemudian menyepakati nama baru untuk Sekretariat Pastoral, dan nama yang dipilih adalah PIPA, di mana Asian Integral Pastoral Approach atau ASIPA dikontekstualisasi menjadi Pangkal Pinang Integral Pastoral Approach atau PIPA. Mengikuti nama baru ini, maka organ dan struktur karya pastoral keuskupan juga selanjutnya ditata ulang, dan hasilnya seperti yang akan kita lihat dalam buku NKGP tentang PIPA Keuskupan, PIPA Vikariat Episkopal, dan PIPA Paroki. Berikut kita lihat apa dan siapa dan apa saja uraian tugas dan kewenangan PIPA. Secara singkat dapatlah kita tegaskan bahwa PIPA merupakan bagian dari organ dan struktur karya pastoral Keuskupan Pangkal Pinang. Di tingkat keuskupan ada Sekretariat Jenderal PIPA. Di tingkat kevikepan ada Koordinator PIPA Kevikepan atau PIPA Vikariat Episkopal, dan di tingkat paroki ada Koordinator PIPA Paroki. Di tingkat keuskupan ada tim pelaksana harian PIPA Keuskupan. Di tingkat kevikepan ada Romo Vikep yang secara ex officio adalah Koordinator PIPA Kevikepan atau PIPA Vikariat Episkopal, dibantu seorang Sekretaris PIPA Kevikepan, berikut para ketua dan anggota komisi-komisi serta koordinator fasilitator bersama para fasilitator serta para pastor paroki sebagai anggotanya. Di tingkat paroki ada pastor paroki sebagai koordinator PIPA paroki secara ex officio, dibantu seorang sekretaris. Kemudian ada anggota-anggota yang datang dari ketua dan anggota seksi-seksi serta koordinator fasilitator bersama para fasilitator di tingkat paroki. Tentang apa PIPA itu telah kita lihat dalam diagram atau bagan mengenai organ dan struktur karya pastoral Keuskupan Pangkal Pinang di dalam buku NKGP bab 5 mengenai organigram umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang. Ada di halaman 87 sampai 88. Nah, ini bagannya. Bagian sini ada tingkat keuskupan, tingkat kevikepan, tingkat paroki, dan KBG.
Pada diagram atau bagan ini kita menemukan 3 kotak: Sekretariat Jenderal PIPA, Koordinator PIPA Kevikepan, dan Koordinator PIPA Paroki. Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan itu bersama dengan tim pelaksana harian PIPA Keuskupan itu beranggotakan 4 orang. Lebih banyak anggota ada di Koordinator PIPA Kevikepan karena di sana ada Romo Vikep, ada seorang sekretaris, lalu ada para ketua dan anggota dari komisi-komisi yang ada di PIPA Kevikepan, lalu ada para koordinator, fasilitator dari masing-masing paroki, dan para pastor paroki sebagai anggota. Di tingkat paroki itu jumlahnya lebih banyak lagi karena di sana ada pastor paroki yang menjadi koordinator PIPA paroki secara ex officio dibantu oleh seorang sekretaris plus para ketua dan anggota seksi-seksi di dalam PIPA paroki, berikut para koordinator, fasilitator, dan tim fasilitator yang merupakan fasilitator dari masing-masing KBG di paroki yang bersangkutan. Nah, tentang uraian tugas dan kewenangan sebagai organ pastoral, mari kita lihat kembali apa yang diatur dalam buku NKGP ini. Pertama, tugas kewenangan Sekretariat Jenderal PIPA ada 5, yaitu 1. Menetapkan prioritas pastoral tahunan keuskupan dengan persetujuan uskup. 2. Melakukan kontrol atas pelaksanaan program pastoral keuskupan dari PIPA Vikariat Episkopal atau PIPA Kevikepan dan PIPA Paroki. 3. Melakukan evaluasi karya pastoral pada akhir tahun. 4. Membantu pemberdayaan PIPA Vikariat Episkopal atau PIPA Kevikepan dan PIPA Paroki. Dan 5. Menilai dan memberi input tentang rencana program pastoral tahunan dari Vikariat Episkopal dan paroki-paroki kepada uskup. Tugas dan tanggung jawab PIPA Vikariat Episkopal ada 6. Pertama, mengimplementasikan visi, misi, dan spiritualitas keuskupan. 2. Melaksanakan prioritas tahunan karya pastoral keuskupan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan. Kemudian 3. Menetapkan dan melaksanakan prioritas pastoral untuk kevikepan. Lalu berikut 4. Mengkoordinir pelaksanaan karya pastoral di tingkat Vikariat Episkopal. 5. Memberdayakan PIPA paroki-paroki. Dan 6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan karya pastoral di wilayahnya. Berikut tugas PIPA Paroki. PIPA Paroki bertugas untuk 1. Mengimplementasikan visi, misi, dan spiritualitas keuskupan. 2. Melaksanakan prioritas tahunan karya pastoral keuskupan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan. 3. Menetapkan dan melaksanakan prioritas pastoral untuk paroki. 4. Mengkoordinir pelaksanaan karya pastoral di paroki. 5. Memberdayakan KBG-KBG. 6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan karya pastoral di wilayahnya. Khusus selama fase new normal pandemi COVID-19 yang telah dan akan berlangsung dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2020 ini,
Pimpinan Keuskupan telah menetapkan 2 prioritas karya pastoral penting. Pertama, memindahkan rencana kerja dan kegiatan pastoral tahun 2020 untuk menjadi rencana kerja dan kegiatan pastoral tahun 2021. Dan kedua, menetapkan keluarga sebagai lokus dan fokus pastoral dalam fase new normal dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2020 ini. Demikian bagian pertama dari refleksi tentang PIPA sebagai organ pastoral dengan pertanyaan pokok, menyalurkan atau menghambat. Refleksi ini kita akhiri di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.